Baik, jua-jua man bantah, kita berdoa. Kami datang memuji nama-Mu, Allah kami, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami menyadari ada penderitaan cara beribadah kami ke hadapan-Mu. Inilah penderitaan yang harus kami tanggung dalam malapetaka yang sedang menimpa dunia ini, sebagaimana Allah sudah katakan, terkutuklah bumi. Dan kami harus mengaminkannya, bahwa inilah kutuk yang salah satu kami sedang alami. Itulah sebabnya kami berpikir kutuk yang lebih dalam. Kalau kami tidak bertobat, maka nerakalah penderitaan sampai selama-lamanya. Karena itu kami memuji nama-Mu, sampai tangan-Mu sendirilah yang mengangkat kutuk ini, dan COVID ini bisa diangkat dari kami, sehingga kembalilah tubuh gereja-Mu bisa berkumpul bersama-sama dengan sukacita menyembah Allah. Kami ingat nyanyian-nyanyian di kitab Mazmur itu, bagaimana rindunya orang Israel kembali beribadah ke Yerusalem waktu mereka dibuang di Babylon selama 70 tahun. Karena kutuk menimpa mereka. Kami juga memiliki kerinduan hal yang sama. Akhirnya kami mengerti waktu kami membaca pemazmur itu, betapa rindunya kami kembali ke bait-Mu yang kudus untuk beribadah kepada-Mu dan untuk memuji nama-Mu. Kami berdoa pada hari yang Tuhan tetapkan, supaya kami kembali beribadah bersama-sama. Tapi kami bersyukur karena Engkau juga mengatakan beribadah di dalam roh. Di mana Allah hadir, disitulah ada bait Allah. Kuduskan kami waktu kami mendengar firman-Mu, supaya kami semakin mengasihi dan semakin kudus di hadapan-Mu sebelum kami dibangkitkan pada hari kedatangan-Mu kedua kali. Kami memuji nama-Mu buat perlindungan-Mu sampai hari ini, dan kami berdoa, lindungilah kami sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silanjutkan 1 Tesalonika pasal 3. Ya. Tapi waktu saya mendengarkan doa orang, yang sangat membuat saya tertarik waktu mereka mau belajar. Mantap kurasa doa dosennya itu, supaya kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan kuliah pun dimulainya. Itu waktu saya dengar, oh ini pertama aku dengar dosen berdoa supaya aku mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada sebelumnya. Mari kita lihat doanya Paulus di sini, supaya kita kan kadang-kadang berdoa sudah seperti mantra, tak berubah. Iya, itu sama tiap-tiap hari. Ini nanti ada doa Paulus di sini. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi dalam ayat 1, 2, dan 3 ini alasan Paulus untuk mengirimkan Timotius ke tengah-tengah jemaat Tesalonika, dan Paulus sendiri bersedia tinggal seorang diri di Athena. Nanti mereka berjumpa di Korintus. Jadi 1 Tesalonika ini waktu Paulus berada di Korintus. Jadi ayat 1, 2, 3 ini namanya penggembalaannya. Bagaimana iman orang Tesalonika tadi, karena di sini mereka kurang lebih cuma 1 bulan. Jangan-jangan nanti iman mereka goyang. Pergilah kau ke sana untuk menguatkan hatinya dan untuk menasihati supaya iman mereka jangan goyah,
karena ada aniaya. Nah, jadi kita juga bisa berdoa supaya kalaupun ada COVID kita tidak berjumpa lagi. Iman jemaat jangan maunya menjadi goyang. Ya, maka dikatakannya tadi, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Tidak tahan Paulus tidak mengerti bagaimana keadaan jemaat Tesalonika. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami. Jadi dikenalkannya Timotius ini adalah orang yang bekerja dengan Paulus. Ya, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Rupanya Paulus sudah khotbah di Tesalonika bahwa mereka ditentukan untuk menderita. Kurasa kita nggak ada satu pun menerima Injil kalau ditentukan untuk menderita. Tapi Tesalonika memang demikian. Sama seperti Kristus ditentukan untuk mati di kayu salib. Dan sesudah itu bangkit dari antara orang mati. Nah, maka dikatakannya supaya jangan ada orang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk penderitaan dan kesusahan itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Iya, jadi mengenai COVID ini satu orang pun tidak ada yang tahu dan telah terjadi. Tapi mengenai penderitaan orang-orang Tesalonika ataupun penderitaan yang Paulus alami, dia sudah tahu sebelum itu terjadi. Ini mirip kali dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus katakan, marilah kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan mengalami aniaya. Ya, itulah di sini. Jadi waktu mereka mendengar Injil, Paulus sudah katakan sebelumnya bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Hal 5, itulah sebabnya. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia. Itu maksudnya Timotius ya, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Takut Paulus pekerjaannya, penginjilannya selama 1 bulan di Tesalonika menjadi sia-sia kalau mundur nanti iman orang itu, pikirnya. Tetapi sekarang ya, setelah Timotius datang kembali dari kamu, jadi surat 1 Tesalonika ini rupanya ditulis Paulus sesudah Timotius datang. Jadi Timotius menceritakan iman dan apalagi yang masih kurang di tengah-tengah jemaat yang baru dibangun ini. Ya, makanya informasi tentang jemaat Tesalonika didapat Paulus dari Timotius yang sudah kembali. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu, tentang dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Ya, jadi dikatakannya dari Timotius, Paulus mendengar kabar baik bahwa iman mereka memang masih kuat. Itu yang dikatakannya dalam pasal 1. Bagaimana imanmu telah tersebar ke seluruh
Akaya dan daerah Makedonia tidak perlu lagi kami ceritakan. Dan juga kasihmu satu dengan yang lain. Jadi cepat kali jemaat Tesalonika ini berubah dari penyembahan berhala kepada iman dan kepada kasih. Iya, baru berikutnya bagaimana hubungannya dengan Paulus, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Inilah yang baik ya. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Iya, jadi kalau COVID berlangsung, kalau iman kita, apa katanya tadi, masih tetap kuat dalam kesukaran ini, maka bisa juga terhibur semua pelayan-pelayan yang menyampaikan firman Tuhan. Iya, karena cuma itu yang bisa menghiburkan. Kalau orang-orang yang dilayaninya imannya masih kuat. Ya, waktu kami rapat dengan majelis, saya berpikir berapa persenkah jemaat ini sudah runtuh. Maksud itu bagaimana runtuh? Tak lagi dia dengar firman Tuhan sekalipun dalam 1 bulan. Iya, kalau ada radio ini, ya kemungkinannya bagi orang-orang tertentunya cuma. Tapi bagi yang lain mungkin enggak. Ada cakap corona, lanai diate nabi. Sebab sudah datang si pencoba, mencobai dia, akhirnya dia tidak menang. Akhirnya baik imannya maupun kasihnya menjadi lenyap. Tetapi Tesalonika, karena kesengsaraan dan kesukaran ini, iman mereka tidak mundur. Jadi bisa kita lihat rupanya penderitaan bukan membuat iman orang rupanya mundur. Ya, ayat 8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Ini sudah nasihatnya ya. Ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Barulah dia sambung dengan doa ayat 10. Siang malam kami berdoa. Ya, sesudah Timotius pulang, Paulus mengatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Jadi ada waktunya, ada kesungguhan. Siang malam itu waktunya ya. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ada kesungguhan berdoa dan ada jumlahnya sering. Iya, saya tidak tahu apakah doa kita sejak COVID ini mundur semua. Saya tidak tahu. Apakah Anda sudah lupa berdoa atau saya juga sudah lupa berdoa? Nah, tapi Paulus di sini sesudah mendengar berita dari Timotius, itulah hasil dari kembalinya Timotius. Paulus muncul doanya. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Apa isi doanya? Karena itulah menjadi persoalan bagi jemaat hari ini. Apa isi doanya kita? Jadi bukan saja rupanya asal berdoa. Ya, makanya tadi waktu saya sebelum khotbah, saya dengar doa seorang dosen yang mengajar di dalam satu sekolah teologi. Dia bukan katakan supaya tambah pengetahuan kami, tetapi supaya kami mengasihi Tuhan lebih dalam hari ini daripada sebelumnya. Ya, mereka ini tadi iman dan kasih mereka. Itu tadi dalam cerita ini. Nah, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Itulah doanya ya. Kenapa dia berdoa supaya muka dengan muka? Karena pasal 2 ayat 18. Tahu Anda ayat 18? Apa dikatakan Paulus di situ? Sebab kami telah berniat
untuk datang kepada kamu. Aku Paulus. Malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Nah, itu alasannya. Jadi bagaimana supaya iblis yang mencegah ini? Ya, maka dikatakan supaya kita bertemu muka dengan muka. Supaya iblis yang menghalang kami ini, yang mencegah kami ini, bisa disingkirkan oleh Allah. Itulah diharapkannya. Supaya kita bertemu muka dengan muka. Kedua, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi jemaat Tesalonika sudah begitu bagus, tapi masih ada yang kurang di dalam imannya yang perlu ditambahkan oleh Paulus. Makanya gembala sidangnya Paulus ini tahu dia apa yang kurang di tengah-tengah jemaatnya Tesalonika. Walaupun mereka sudah, iman mereka tersebar ke seluruh daerah Akaya dan Makedonia, demikian juga kasihnya satu dengan yang lain sudah mendalam, tapi dia tahu masih ada yang kurang, yang masih perlu ditambahkan. Ya, yang perlu ditambahkan itulah ayat 11 dan seterusnya. Jadi mulai dari ayat 11 ini kita bisa melihat apa kekurangannya jemaat Tesalonika. Saya kira setidaknya nanti kita ketemu ada 3 poin yang Paulus mau tambahkan dalam kekurangan imannya orang Tesalonika ini. Walaupun mereka sudah beriman, sudah kasih, dalam kesusahan mereka tidak mundur. Mari kita lihat. Jadi kalau begitu, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka, supaya penghalang setan yang mencegah tadi disingkirkan oleh Allah dan dia bisa jumpa dengan mereka. Dan kalau berjumpa, untuk menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ini sangat sulit sekali. Maksud sulit juga. Lanai kak syakap lid kekurangan ta. Maka lanai banci ditambahkan. Iya. Jadi kalau kita ditanya, apakah kekurangan kita hari ini sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus dan orang yang sudah mengasihi satu dengan yang lain? Karena tidak ada lagi kurang, maka Tuhan tidak bisa menambahkannya. Inilah menjadi pergumulan kita bersama. Kalau saya belum pernah kurasa aku nggak berkekurangan. Makanya senang kali aku dengan lewat HP ini bisa belajar, membaca buku dan mendengarkan khotbah-khotbah orang lain. Sebelum aku khotbah, aku dengarkan lagi khotbah orang. Oh, ini tadi belum tahu aku. Ya, jadi mari kita lihat diri kita. Masih adakah yang kita gumulkan di dalam diri kita? Ada yang belum kita tahu. Iya. Jadi kalau kita sudah tahu semua, pas pepatah orang Karo. Labu termedaki kala medak, kala tunduh maka banci ingeti. Kalau dia merasa dia muridnya, baru bisa dia jari. Tapi kalau dia sudah guru, semuanya sudah dia tahu, maka dia kapanpun tidak ditambahkan lagi oleh Roh Kudus pengertiannya. Makanya di sini doanya Paulus supaya mereka berjumpa dan sesudah berjumpa menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Apa yang kurang dalam iman Tesalonika? Kalau Anda nanti baca mulai dari ayat 11 ini, itulah kekurangannya sampai pasal 5. Ya, aku mendengar khotbah orang. Kekurangan mereka di sini nanti kita jumpa ada 3 diungkapkannya. 1, mari kita lihat ayat 11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membuka kami jalan kepadamu. Itu ayat, sambungannya dengan ayat 10. Kalau tadi iblis mencegah, sekarang kami berdoa
supaya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membuka kami jalan kepadamu. Ini yang dikatakan di dalam dunia teologianya, kemahakuasaan Allah. Ya, sovereignty of God akan membuka jalan walaupun setan mencegah, tetapi sekali ini karena Allah yang Maha Kuasa, maka Paulus mengangkat ayat 11 ini. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Bukan karena kehendaknya, tetapi karena Allah sendiri yang Maha Kuasa itulah membuka jalan sehingga Dia akan bisa bertemu dengan jemaat Tesalonika dan menambahkan apa yang masih kurang. Ayat 11, ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah. Dalam hal apa? Kalau tadi dia berdoa untuk dirinya supaya bisa datang ke jemaat Tesalonika, supaya setan yang mencegah tadi bisa disingkirkan oleh Allah. Sekarang dia berdoa untuk jemaat Tesalonika. Untuk dirinya dia sudah doakan, sekarang dia doakan jemaat Tesalonika. Ini paling baik kita mengerti sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai gembala sidang. Kita doakan dulu diri kita sendiri, barulah kita mendoakan orang lain. Ini dalam konsep apakah tadi? Dalam konsep kesusahan yang sedang menimpa. Makanya kalau aku berdoa, Tuhan kalau boleh lindungilah aku dari COVID-19 ini. Berilah aku kekuatan bertahan walaupun tidak bisa berbuat apa-apa dalam keterbatasan ini. Barulah aku berdoa untuk jemaatku. Berdoalah supaya di lingkungan kami ini Tuhan menjagainya. Demikian juga yang jauh dari kami, supaya mereka juga terpelihara. Karena bisa kita seperti tukang pangkas. Orang lain kita pangkas, tapi kita sendiri tidak memangkas diri kita sendiri. Ini tumben dalam bahasa yang lain. Maka doa kita pun gak dijawab, untuk diri kita sendiri pun gak ada, untuk orang lain pun tidak ada. Mari kita perhatikan cara berdoa kita di tengah-tengah sebagai jemaat, sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai pekabar Injil, sebagai mahasiswa STT. Diharapkannya di sini dia untuk dirinya sendiri berdoa. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang kepadamu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membuka kami jalan kepadamu. Kami maksudnya Paulus dan Timotius dan Silwanus, Silas. Nah, barulah ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu, ini jemaatnya untuk jemaat Tesalonika, bertambah-tambah. Karena tadi ada yang kurang ya. Dan berlimpah-limpah dalam apa? Dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan berikutnya, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi Paulus meminta supaya mereka saling mengasihi, tetapi terlebih-lebih juga Paulus mengasihi jemaat itu sendiri. Loh, jadi kalau gitu Pak, kita minta Tuhan Yesus kasihilah jemaat. Kalau pendetanya sendiri nggak mengasihi jemaat, bagaimana? Ya nggak bisa. Ya makanya di sini double dibilang ya kan, terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi dia berdoa supaya Allah menambahkan kasihnya kepada jemaat ini. Dan sekarang Paulus sendiri mengatakan, memang aku mengasihi kamu. Ayat 13. Nanti di bawahnya, kiranya Dia menguatkan hatimu. Itu topik doanya. Satu tadi mengenai kasih, supaya bertambah-tambah. Sekarang menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus. Inilah salah satu kekurangan jemaat Tesalonika.
tidak kudus hidup orang ini walaupun sengsara, walaupun sudah beriman, walaupun sudah mengasihi. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi salah satu yang perlu ditambahkan, mereka tidak kudus hidupnya. Apa yang tidak kudus itu nanti di bawah. Baru yang ketiga yang perlu ditambahkan, soal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu pasal 4 ayat 14. Jadi ini yang perlu ditambahkan, dan Paulus sudah doakan duluan supaya Tuhan menambahkan ketiga hal yang kurang ini. Kita baca sedikit lagi, kan belum jam 9 ya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi sekarang dia minta supaya jemaat itu hidup dalam berkenaan dengan Allah. Berkenaannya memang bagus sekali kalau kita tahu hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan. Nah, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Dalam hal apa? Yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan. Ini kelemahan jemaat Tesalonika karena latar belakang mereka dari menyembah berhala. Mereka tidak berkenan di dalam kekudusan hidup, khususnya menjauhkan diri dari percabulan. Kalau dunia internasional, inilah yang sangat banyak mereka soroti sesudah mereka bertobat, karena falsafah percabulan bagi mereka mungkin tidak sama dengan percabulan orang lain. Maka di sini inilah salah satu yang harus mereka membicarakannya. Keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Saudara segerejanya, di dalamnya terjadi percabulan karena mereka tidak tahu dalam mengambil istrinya sendiri. Akhirnya dia memperdayakan jemaat satu dengan yang lain. Kekudusan di dalam percabulan. Nah, tapi sudah bertobat. Jangan katakan sudah bertobat. Karena bertobat itu bukan jaminan dia tidak lagi hidup di dalam percabulan. Makanya inilah yang harus salah satu dikuduskan oleh Paulus yang perlu ditambahkannya. Makanya tadi dikatakannya di sini, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain, khususnya dalam percabulan di tengah-tengah jemaat itu. Ya, inilah yang perlu ditambahkan waktu dia mendengar dari Timotius bagaimana jemaat Tesalonika itu. Jemaat Tesalonika itu tidak kudus dalam percabulan. Makanya mereka itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, hidup di dalam percabulan, hidup di dalam hawa nafsu. Nah, itu ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Rupanya di sekeliling jemaat Tesalonika, inilah masalah yang umum bagi mereka, tidak menjadi permasalahan hawa nafsu yang tidak bisa mereka arahkan. Maka di dalam ayat 4, mereka masing-masing mengambil seorang perempuan istrinya, tak tahu mereka.
Maka seringkali terjadi kawin campur di tengah-tengah mereka. Ini jemaat. Ya, waktu saya mula-mula percaya, hal ini saya lihat dengan mata saya sendiri. Dan saya pernah dibangunkan jam 2 pagi-pagi untuk mendamaikan percabulan orang yang sudah bertobat, yang baru pulang dari pertandingan KUR dari Jakarta. Dan saya dibangunkan pada waktu itu. Saya masih muda, saya belum berkeluarga, tetapi sayalah mendamaikannya jam 2 pagi-pagi. Sebagai orang yang hidup dalam percabulan. Dan saya masih ingat pertanyaan istrinya. Cuma satu ditanya. Apakah kalau aku melanjutkan, aku kena kutuk atau aku cerai malam ini? Waktu saya masih muda, itu di Jawa Timur, dan memang kami kebaktian pagi-pagi jam 5, tetapi terjadilah seperti yang terjadi di jemaat Tesalonika ini. Maka bagi kita yang punya latar belakang yang tidak mengenal Allah, masuk ke gereja, inilah dosa yang harus dijaga. Percabulan, keinginan hawa nafsu, dan tidak mengambil masing-masing seorang istri perempuan dengan istrinya sendiri dalam pengudusan hidup. Inilah yang Paulus mau tambahkan. Ayat 6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Yang terjadi di antara mereka itu adalah pemimpin kornya dengan anggota kornya sama-sama satu jemaat. Waktu itu saya belum terlalu biasa dengan mentekel kasus ini. Saya sedikit ketakutan. Ya, apakah nanti terjadi pembunuhan atau perkelahian di tengah-tengah mereka? Tapi karena yang membawa saya adalah ketua majelisnya, ya saya aman karena saya tinggal di rumah ketua majelisnya. Dan itulah membangunkan kami. Kenapa dikatakan 6? Supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas. Jadi tema yang paling tinggi di sini, kenapa kita harus menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang yang sudah lahir baru? Tuhan itu pembalas. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ya, jadi bagaimana maksud ini? Dibuangkan ke neraka? Karena semua orang hanya takutnya ke neraka. Ya. Tetapi di sini yang sangat sederhana, kalau kita tidak kudus, kekudusan itu harus menjadi tuntutan Allah. Kalau kita tidak kudus, maka Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Maka Tuhan akan membalaskan kehidupan jemaat yang tidak kudus. Kedua, ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sesuai dengan panggilan kita, bukan supaya kita hidup di dalam hawa nafsu, masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Allah memanggil kita. Karena panggilan Allah yang kudus ini, maka niat hati kita, aku mau hidup kudus. Baru berikutnya, karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Karena ada roh kudus di dalam kita, maka kita tidak bisa lagi hidup di dalam pelacuran. Tidak bisa lagi hidup di dalam hawa nafsu. Ada alasan. Maka kita hendaknya kudus karena ada roh kudus yang ada di dalam hati kita. Ya, maka disambungnya inilah salah satu yang sudah dinasihatkannya. Karena inilah yang kurang di tengah-tengah mereka, itu berbicara soal kekudusan. Memang menakutkan. Dalam hidup saya sebagai masih muda, belajar dan melihat waktu itu, sungguh-sungguh saya takut sebagai orang Kristen. Udah tuh kulihat orang-orang lain di sekitarku jatuh dalam percabulan. Dan di dalam percabulan, bukan satu dua, termasuk pemimpin-pemimpin gereja yang besar di Amerika.
Jadi ini bukan kasus yang baru di Tesalonika dan bahkan berlanjut sampai hari ini. Kenapa kita harus kudus? Jawabnya, karena Allah itu membalas. Kenapa kita harus kudus? Karena memang Allah yang memanggil kita itu adalah kudus. Jadi hiduplah kita sesuai dengan panggilan kita. Kenapa kita harus kudus? Karena ada roh Allah di dalam hidup kita. 3 alasan inilah alasan Paulus mengungkapkan supaya jemaat Tesalonika harus kudus. Walaupun mereka sudah menderita karena aniaya, karena mereka sudah meninggalkan penyembahan berhalanya. Ayat 9. Tetapi kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Ini sudah bagus ya. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bagus ya. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai sesuatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ini malas lagi, ada satu lagi. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Ini pasal 5 ayat 14 diungkapkannya sekali lagi. 5:14, pasal 5:14 dikatakannya sini. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Iya. Jadi yang menjadi permasalahan lagi di sini, rupanya ayat 12 ini, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Saya baca lagi dalam 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika masih berkelanjutan. 2 Tesalonika pasal 3 berkelanjutan. Jadi apa yang salah di sini masih berkelanjutan dalam 2 Timotius. Dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasalnya yang ke berapa di sini? 3. Pasal 3 ayat 6. Saya baca dikatakannya 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu sebagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kami ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kenapa muncul mereka malas? Ada 2 alternatifnya. Satu, karena mereka mengharap kali Yesus akan datang segera. Jadi nggak mau lagi mereka mencari. Kedua, karena di Tesalonika ini banyak kali orang Roma yang kaya. Jadi kalau orang Roma yang kaya ini memanggil orang Kristen yang sudah percaya ini, nanti sesudah dibantunya orang kaya ini dapat upah lah dia, berlimpah-limpah. Jadi dibawanya lah. Tetapi yang menjadi masalah, sering tidak diundang orang. Akhirnya dia menjadi beban bagi gereja dan tidak lagi menjadi hormat di luar gereja, karena dia sudah meminta-minta kepada orang-orang kaya yang tadinya menyembah berhala. Itu yang dimasukkannya tadi dalam berikutnya ini, supaya kamu menjadi terhormat, kan itu dikatakannya, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi dia bergantung kepada orang luar kapan memanggil dia.
supaya nanti daripadanya bekerja 1 jam, ya bisa karena mereka berkemurahan diberikannya banyak. Akhirnya muncullah kemalasan. Jadi 2 sebab itu menurut penafsir mengatakan, karena teologi hanya berharap kali dia Yesus akan datang, ya sudahlah, nggak usah lagi mencari terlalu banyak. Tetapi yang kedua, karena memang kebudayaan di kota itu, karena banyaknya orang-orang kaya dan orang-orang Kristen tadi bisa menolong sedikit, membantu orang-orang kaya, menenangkan orang-orang kaya, pulang nanti dia dikasih dengan banyak. Akhirnya orang miskin tadi sudah tergantung hidupnya kepada orang ini, akhirnya tidak tertib lagi, dan ini tidak sopan, dan inilah memalukan gereja di Tesalonika. Walaupun mereka sudah menderita karena aniaya, karena orang-orang ini menyembah kepada berhala, dan mereka ini datang untuk minta kepadanya. Akhirnya hidupnya tergantung kepadanya. Jadi sekarang sudah bisa kita lihat apa yang masih kurang bagi mereka ini sudah ditambahkan. Satu tadi apa? Kekudusan hidup mereka. Baru soal mencari makan dan minum. Belum berubah tabiatnya. Sebagaimana Paulus memiliki kesaksian waktu dia datang ke Tesalonika, mereka bekerja siang dan malam sehingga dia tidak mendapatkan bantuan dari jemaat Tesalonika. Tetapi dia bisa bekerja. Itulah namanya hidup mereka tertib. Ya, jadi kita ulangi sedikit apa yang dinasihatkan tadi di sini. Ya, mengucap syukur karena keadaan Tesalonika bagus. Tetapi Paulus masih mau menambahkan apa yang masih kurang. Apa yang masih kurang salah satu adalah hidup kudus jemaat ini. Sekaligus menderita, tetapi sekaligus juga hidup di dalam hawa nafsunya. Dan hidup juga di dalam soal materi, supaya mereka tidak tergantung kepada orang luar. Baru nanti yang berikutnya, saya kira itulah tadi mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau bolehlah kami tahu, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kalau sebagai murid kami bersedia belajar, pastilah Tuhan masih menambahkan apa yang kurang dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah Yesus Tuhan yang akan menambahkan apa yang kurang. Tetapi dalam doa Paulus, supaya penghalang itu yang mencegah dia tidak bisa datang ke Tesalonika, dan dia mendoakannya. Dan akhirnya bisa dia mengunjunginya karena Allah menyingkirkan semua yang menghalangi itu. Terima kasih Tuhan kami Yesus, supaya kami bisa bertambah dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu, malam sudah menjadi bagian kami. Lindungilah Tuhan Yesus kami pada malam hari ini, karena kepada-Mu lah kami berharap. Amin.